Osah yang tentunya sudah tinggal mempraktekkan ya kemarin. Sudah beberapa, ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang tidak paham pastinya. Jadi memang itu ilmu yang selalu didapat oleh anak-anak kita. Ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang tidak paham. Ya, sama dengan ketika ada lontaran pertanyaan atau penyampaian pertanyaan dari seorang pemateri, sudah paham, ada yang diam, ada yang bilang paham. Ya, yang diam bisa saja itu paham atau tidak paham sama sekali. Ada dua kemungkinan. Sehingga pada hari ini tentu harapan kita minimal bisa memunakosah santri kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita anak-anak diluluskan di acara munakosah santri bisa kita siapkan. Oh, santri ini tidak layak untuk kita munakosah. Jadi sebelum dimunakosah oleh para tim munakis, jadi jenengan sudah ada munakis di internal masing-masing, sehingga anak-anak yang akan kita ikutkan wisuda ataupun munakosah itu sudah betul-betul pilihan dari masing-masing unit atau lembaga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Untuk tahun ini kira-kira Patrang berapa Ustaz yang ikut? Berapa TPQ? Tiga. Kenapa? Karena tidak siap apa karena waktunya mendadak apa bagaimana? Yang jelas untuk khotib dan sekitarnya itu kayaknya September ya. Jadi jadwalnya September. September itu pun bisa ditunda lagi. Karena September itu kayaknya ada MTQ tingkat provinsi. Kebetulan di Jawa Timur ditaruh di Kabupaten Jember. Tanggal 11 sampai 20 September itu sudah pasti. 11 sampai 20 September itu MTQ tingkat provinsi Jawa Timur. Kalau kemarin MTQ Porseni tingkat Jawa Timur. Yang juga kemarin Ustadz Zaini setelah jadi juri dengan saya pulangnya dari jadi juri dia kecelakaan. Ya, karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah, segera dipulihkan karena tulang tua beliaunya sudah. Jadi mudah-mudahan beliau dengan barokahnya Al-Quran diberikan sembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afina bil Quran, Allahumma afina bil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, kembali kepada materi munakosah. Sudah Ustaz ya itu. Ya benar. Jadi itu materi yang kemarin sebenarnya di Porseni, cuman Porseni itu minta file, cuman itu punyanya LPTQ, diganti sama Porseni, hanya logonya saja kemarin. Jadi yang jelas untuk penilaian seperti biasanya ada tajwid, ada fasoha, dan ada suara dan lagu, ya, ada suara dan lagu. Kalau tartil, suara dan irama, dia bilang begitu. Dimana tajwid itu meliputi makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian ahkamul huruf dan ahkamul mad wal qas. Ini yang kemarin, yang ikut pembinaan kemarin. Jangan-jangan tidak nyambung, ya. Nah, kayaknya ada yang tidak nyambung. Harusnya kalau tidak nyambung disambungkan dulu dengan yang ikut kemarin materinya apa, biasa ya yang nyambungkan begitu harusnya. Jadi kemarin kita fokus di bagaimana cara memunakosah santri, baik itu tartil ataupun hafalan.
Nah, kalau yang hafalan kita cari kok ada filenya. Flash disk saya itu tidak tahu ketelisut di mana, tadi tak cari sebenarnya. Ada di flash disk, semuanya lengkap. Baik itu lagu-lagu untuk Al-Quran dan ya anak-anak TPQ. Tapi ketelisut tidak tahu, saya tak cari lagi. Nanti yang pertama adalah makharijul hurufnya. Di sebelum tadi sudah ngaji jam berapa menit? Oh, sudah 1 jam, alhamdulillah. Sudah 1 jam, berarti jam 8 Ustaz. Ya. Jadi memang hari ini saya dengan Ustadz Zaini itu agendanya Ustadz Zaini di sini dulu, saya di acaranya saya. Saya ada sekarang ada Jamiatul Qura wal Lufat. Saya ketuanya masalahnya di Mangli. Hingga nanti Ustadz Zaini di sini sampai jam 10, saya dari sana dari Mangli ke sini, Ustadz Zaini yang ke sana gitu maksud saya. Beliau juga wakil ketua Jamiatul Qura wal Lufat ya. Akhirnya saya minta ke Ustadz Rahim dimajukan aja hingga jam 10.15 atau setengah 11 lah kita akhiri. Yang lainnya dilanjutkan dengan tartil. Baik, kita coba kembali lagi ke makharijul huruf. Sudah paham semua kemarin? Yang ikut yang tidak ikut tidak paham ya. Intinya yang pertama adalah tajwid. Tajwid itu meliputi makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan ahkamul mad wal qaus. Seperti apa makharijul huruf? Dari huruf alif sampai huruf ya itu harus terbaca dengan benar. Hak-haknya huruf harus terbaca dengan benar. Kalau alif dibaca a, tidak boleh a. Alam tara kaifa fa'ala. Nah, itu alam namanya, tidak alam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang a'udzu billahi minasy. Nah, ada yang hi minasy, itu membacanya dengan huruf ha. Ya. Itu masuk di makharijul huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kalau umpamanya makharijul hurufnya yang salah di situ tadi apa? Huruf haknya. Jadi hak dibaca hak ya. Coba diperhatikan. Saya menjelaskan biar detail. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah di mana? Ain ya, itu makharijul huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang salah enggak? Ada. Ada yang salah itu. Makanya jenengan harus teliti dan telinga betul-betul ya difokuskan kepada pembacanya. Saya baca iya kurang penekanan tasdidnya. Malah kalau tidak ditekan itu akan jauh artinya. Iyakah dengan iyakah. Kalau iyakah itu hanya kepada Allah kita menyembah, tapi iyakah hanya kepada matahari. Jadi Dewa Sinta, Sintu ya. Itu bedanya jauh. Iyakah. Jadi kita iya, saya baca iya, nah, kan enteng gitu ya. Jadi itu namanya hak-hak hurufnya tidak terpenuhi. Iyakah. Sama dengan alladzi, alladzi. Nah, alladzi. Ya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada penekanan, ada yang waladdallin, kurang. Jadi dewan hakim itu atau juri paling teliti ke hal-hal yang kecil, karena memang tugasnya mencari kesalahan. Orang tidak salah dicari kesalahannya, itulah dewan hakim. Jadi jeleknya dewan hakim di situ, dicari kesalahannya supaya ada salahnya. Itu kalimat di makharijul huruf. Jadi ketika bacaannya tidak sesuai dengan hak-hak hurufnya, ada kesalahan, apalagi sampai berubahnya huruf dari alif ke ain, yang sering begitu, alif ke ain, sin ke shin, atau sod ke sin, karena memang sin dan sod agak mirip ya, asalnya sod kan dari sin ya, sehingga sa ihdinas si. Nah, ada yang bilang ihdinas si, ada yang begitu. Jadi riwayat Umbul itu ada yang ihdinas si ihdinas sirah, ada yang ihdinas zirah. Nah, ada yang begitu. Jadi kalau belajar qiraatus sab'ah ada ihdinas sirah, ada ihdinas zirah ya, ada di situ. Tapi belum belajar itu kita. Tetap seperti yang ada di Mushaf Utsmani atau Qiraatul Hafiz ya, kita pakai Imam Hafiz. Baik, itu di makharijul huruf. Jadi kesalahan makhraj itu masuk di makharijul huruf. Huruf alif dibaca ain, ha dibaca ha, ihdinas apalagi ada wa muzahzihi. Nah, ada di Al-Quran itu kadang-kadang wa muzahzihi, itu salah satu, salah di huruf apanya, haknya dibaca ha, ya, wa muzahzihi harusnya begitu, tapi dibaca wa muzahzihi karena kesulitan baca. Itu di makharijul huruf. Dari makharijul huruf sudah paham? Monggo langsung. Mad jaiz, mad lazim kilmi. Kalau ada yang membaca lurus-lurus saja bagaimana? Posnya ngereng. Gimana? Kalau misalnya dibaca lurus saja, tidak sah, ada tekanan dari belakang. Iya, kurang hak hurufnya kurang, begitu. Masuk di salah kopi dari Khafi, kalau cuman kurang dikit itu khafi. Kalau merubah huruf itu jali. Jadi kalau sifat itu mah sudah sifat sampean. Jadi penekanan itu tasdid itu ada di sifat ya. Tasdid ada di sifat, dan jarang orang menyalahkan sifat itu jali. Kecuali fatal. Umumnya alam yaj'al kaidahum fi tadlil, itu kan harusnya tadlil dot, tapi dibaca dibaca mantul huruf dalnya, bukan dotnya, bukan tadlil tapi tad. Nah, itu kan sudah merubah juga. Jadi jarang orang menyalahkan sifatul huruf itu di kesalahan jali, tetapi khafi itu hanya satu pengurangannya, sehingga nanti kalau tadi alif dibaca ain itu langsung ditaruh di kolom jali ya. Kalau cuman kurang dikit, nah kurang dikit ain kurang dalam lah umumnya, alhamdulillahi rabbil alamin, kurang alamin, ada alamin, itu ada a-nya, itu masuk di
khafi, kesalahan ringan. Jadi kesalahan khafi, kesalahan jali. Kalau jalinya 2 kali kan jali-jali kan begitu. Ya, jali-jali. Berarti salahnya banyak. Ketika ada, makanya ada orang yang kemudian nanti akan ditotalkan kesalahannya berapa, kemudian dikurangi 30 dikurangi kesalahan, jadi nilainya. Tapi kalau ini untuk cabang MTQ LPTQ ya, kalau di Munakosa itu kalau tajwid itu nilai totalnya 50. Jadi kemarin kan sudah dapat belangko yang kemarin latihan itu ya, itu ada 50 dikurangi karena memang kita fokusnya LPP masih bacaan anak-anak yang harus benar. Di antaranya yang paling banyak kesalahannya kan ada di tajwid ya. Yang berikutnya sifatul huruf, kembali ke ya, tajwid sudah paham, yang makharijul huruf sudah. Tadi ada pertanyaan hanya kurang penekanan sudah masuk di sifatul huruf. Nah, sifatul huruf itu ya diantaranya yang banyak. Kalau sifatul huruf itu tidak pas fokus, harus paham macam-macam huruf itu memiliki sifat ini jahar, hamas. Nah, biasanya kurang-kurang dikit. Kalau yang terjadi kami menguji anak-anak itu hanya banyak kurangnya di ra tafhim, ra tarkik, kemudian kurang ngorok dikit. Nah, ya, makanya di situ banyak khafinya juga. Kayak al-khuladah ya, wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadan ya. Nah, itu kan ya nah, ada kan bilang yahsabu an. Nah, itu kurang di haknya, yahsabu anna malahu ada yang akhlada itu hanya kurang isti'la dikit sehingga dikurangi khafi. Malah kalau Jawa Timur dikurangi setengah, khafinya setengah, bukan 1 pengurangannya Jawa Timur. Kenapa? Karena rata-rata kalau Jawa Timur itu kan anak-anak sudah pilihan dari kabupaten, sudah pasti tidak ada salahnya, tidak banyak salahnya kok, tidak ada salahnya. Jadi sudah pasti tidak banyak salahnya daripada yang kita kan baru tes anak-anak langsung ngaji ke tim munakis, sehingga kadang-kadang ada yang nervous, sudah bagus di ustadznya, nyampe di ustadz satunya grogi, banyak seperti itu, termasuk ustadz-ustadzahnya. Jadi termasuk ustadz-ustadzahnya, coba saya uji, atau pas disuruh megang mic, ada sudah. Ada kalau sudah disuruh megang mic seperti itu kadang-kadang. Nah itu ya, di sifatul huruf itu kesalahan khafi yang banyak. Jadi sifat-sifat huruf dari hamzah jahar yang sudah kami jelaskan. Contoh tadi yahsabu anna ma lahu akhladan kurang ngorok atau kurang ke sifat isti'alanya jadi istilah itu terakat ya sehingga Allah terakat po juga mau kalau turun mata itu punya sifat terakat kalau istilahnya begitu. Jadi semua huruf istilah itu biasanya hurufnya tebal atau hurufnya O kan, khusoh dautin ya, itu istilah. Jadi rata-rata naik, jadi pasti tebal ya, kebanyakan begitu. Yahsabu annama lahu akhladan kalla layumbadanna fil hutamah ya, hutamah mah haknya kurang, hutamah mah ha. Jadi istilah itu sifat hurufnya yang kurang. Kalla layumbadanna fil hutamah
wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ada al-lati, nah ya, jadi kalau dibaca al-lati tattali'u, balik ya, itu menjadi kesalahan di mana? Al-lati tattali'u di mana? Makhraj apa sifat? Al-lati Sifat. apa kira-kira? Jangan menyalahkan dua-duanya ya. Masuk dua-duanya. Tidak boleh jalankan dua-duanya, habis nilainya anak-anak. Kira-kira al-lati tattali'u makhraj, karena itu tak dibaca ya. Di mana? Jali kan hurufnya sudah dibaca huruf to. Allati tattali'u kan harusnya begitu. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Ada yang muqsadah. Nah, itu juga muqsadah. Kalau kita bermurah hati disalahkan khafi. Rata-rata ini tak bocorkan ke jenengan semuanya. Tim munakis itu rata-rata menyalahkan hofi meskipun jali. Berarti sampean harus berterima kasih kepada tim munakis. Jadi selama ini kita sering menyalahkan hofi meskipun jali. Karena kalau disalahkan jali habis nilainya anak-anak. Karena dikalikan 2. Jenengan pingin tahu yang aturan yang sekarang MTQ tingkat nasional provinsi, jali dikalikan 3. Yang terbaru hofinya justru setengah. Ayo milih mana? Milih kesalahan jalinya 2, hofinya 1. Kesalahan jalinya 3, hofinya setengah. Ya kalau tadi yang saya sampaikan, Dewan Hakim atau juri atau tim munakis Jember selama ini tidak pernah menyalahkan jali, lebih baik milih yang setengah, kan begitu ya? Karena tidak mungkin disalahkan jali sama tim munakis, kan begitu kalau seandainya. Tetapi kan kalau fatal tetap akan disalahkan ya, fatal ya. Itu di makhraj dan sifat sudah. Yang berikutnya di ahkamul huruf itu sudah kekurangan hukum nun sukun tanwin yang ada 5 itu, kemudian ditambahkan mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah, itu masuk di situ ahkamul huruf. Gunnah di mana? Di sifat ya. Gunnah itu di sifat ya. Kalau tadi layum badan nafil utama itu masuk di ahkam. Layum ba, nun ketemu ba, bacaan apa? Lupa ke iklab ya, iklab ya. Masih ingat kan? Nun sukun atau tanwin mampu lima hukum yang harus kita bila ingin baca Al-Quran, yang pertama idhar halki, artinya jelas atau terang bila nun sukun atau bertemu dengan huruf yang 6. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha ya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain dan yang kedua idgham, artinya masuk dengan dengung bila nun sukun atau bertemu dengan huruf yang 4 ya, nun mim wawu disingkat
Yang ketiga, idgham bila gunnah, artinya masuk tanpa dengung bila atau tanwin bertemu dengan huruf lam ra dengan huruf lam ra. Yang keempat, hukum artinya menukar atau membalik bila nun sukun atau bertemu dengan huruf ba. Yang huruf ba Madura lagi nanti. Yang kelima, mama itu kan diguna lagi. Yang kelima, ifa hakiki samar-samar dengan dengung bila nun sukun atau bertemu dengan huruf 15, bertemu dengan huruf apa saja? Ta, jim, dal, zai, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qaf dan kaf. Itu semua huruf ifa, huruf ifa. Banyak yang dah hafal. Yang dah hafal nyanyiannya saja kan, tapi kalau hukumnya kan hafal kan ya. Yang penting hafal hukumnya. Kalau nyanyiannya kan sudah biasa. Itu langkah saja supaya anak-anak kita cepat hafal ya. Boleh pakai Tufatul Atfal, Hidayatus Sibyan, ya, Zonfa'a Unthumma, boleh. Yang terbiasa dengan ala pesantrennya monggo, yang biasa dengan ala BCM-nya monggo. Yang jelas kalau saya biasa ala BCM, ya, biar senang anak-anak ya. Ya, kemudian itu yang ahkamul huruf, ada mim sukun. Ada berapa mim sukun? Ada 3, apa saja? Idgham mimi, ifa syafawi, idhar syafawi. Ada di situ. Jadi ketika kita baca kemarin sudah kita praktekkan, lakum dinukum waliyadin. Ada berapa kesalahan? Lakum dinukum waliyadin. Ada berapa? Lakum dinukum wa berapa? Ada 2 cuma, lakum dinukum wa, kan begitu. Harusnya lakum dinukum waliyadin. Tak boleh lakum dinukum waliyadin. Meskipun suaranya enak, ini saya lagi ada suara mengganggu hari ini. Lakum dinukum waliyadin. Dengarkan yang mana yang salah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Yang mana yang salah? Ada 4 saya baca. Ada 4 tangga nada. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Yang mana yang salah? Yang 3 mana? Yang mana?
ya. ditekan. Nah, lakum sifat hurufnya harusnya apa? Mim itu hurufnya apa? Sifat mim apa? Tawassud. Tawassud itu tengah-tengah. Jadi tidak boleh syiddah, lakum tidak boleh rihwa, lakum, tapi lakum di. Nah, yang terakhir saya baca wal yadin, saya baca berarti tidak teliti. Yang terakhir saya baca lakum dinukum wal yadin. Fokus kemana jenengan? Karena enak semua, Ustaz. Pak, itu sudah masuk di pengurangan kalimat waliyadin. Harusnya kan waliyadin. Hilang kan? Ya. Jadi moro'atul sudah masuk di moro'ah nanti. Jadi harus teliti semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Menemukan berapa kesalahan, wis enggak usah 1 2 3. Menemukan berapa kesalahan? 2. Apa saja duanya sampean? Yang paling itu tadi yang ketiga dalnya kurang. 2 kali saya baca dalnya itu tidak baca dal tapi da, harusnya da ya. 2 kali saya baca. Kemudian apa lagi? Haknya ha ya. A'udzubillahi minasy, saya baca himinas. Ada lagi? Roknya kurang tawassud lagi ya. Ro itu tawassud ya. Huruf tawassud apa saja? Lin Umar ya, lin Umar, Amir ya, linnya Amir boleh. Lam, nun, kemudian ain, mim dan ro. Jadi tidak boleh tadi lip, tapi nirullah, meskipun itu tebal tapi tidak boleh lip lojim, apalagi yang nirro, salah fatal ya. Itu jadi jenengan hari ini dilatih betul untuk menyalahkan saya ya. Berikutnya sekarang kita fokus ke ini, tetap ke makharijul huruf. Yang agak pasif segera diaktifkan ya, dimasifkan yang jenengan yang pasif, sehingga kita tahu berapa persen yang sudah paham dari acara pembinaan ini, karena ini sudah endingnya kan. Sudah 2 kali kita pembinaan di pelatihan Murakosyah ya. Yang kedua saya baca surah yang sama saja biar enak jenengan menyalahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada enggak? Fathah
fat. Ya, kenapa? Yang mana hamznya Anda ada? Saya baca wal fath. Wal fath itu ifa bimanal jadid kan? Wal fath. Wal fath. Sudah jelas tadi. Wal fath. Fath. Wastaghfir. Wastaghfir. Kenapa? Ya, wastaghfirhu gitu. Wal fathu berarti wal fathu gitu. Wastaghfir. Hah? Wastaghfir. Basmalahnya. Ya kira. Wastaghfir. Bilang enggak hanya. Wastaghfir. Ifa minal jadid itu dibunyikan dengan mimiknya tapi tidak dilafalkan dengan apa? Nyaring ya. Ifa minal jadid itu kembalikan ke asal hurufnya. Asal hurufnya ha itu apa? Ha berarti nya. Jadi ha wal fathha. Makanya di lam itu min qabl. Kalau dijelaskan qabl Bukan mengikuti hurufnya. ketika dibaca. Bukan. Kan hurufnya yang dibaca, bukan lafadznya. Kalau jenak wal fathu begitu kan, wal fath ada begitu. Tapi kalau menurut Kiai Basori Alwi itu kembalikan ke hurufnya, huruf ha bilqis po. Kenapa tidak bilqis ri? Ayo. Tetapi ketika berarti kenapa kok bilqis po? Semuanya dibaca po. Karena toknya huruf mantul. Padahal itu masuk huruf mantul dan juga huruf ihfa minal jadid. Ayo, kayak rob sidqin. Ayo, sidqin. Kalau jenengan berarti menjadi sidqin. Bacanya apa? Kalau dikembalikan ke mahrajnya, ke harokatnya, fis sidqin menjadi sidqin. Nah, begitu. Sidqin begitu. Sidqa. Selama ini yang baca mengajarkan ya yang hurufnya itu ya. Dia ke hurufnya, bukan ke harokatnya. Harokatnya. Berarti sidqin dibaca sidq. Wih, gini. Jawab itu cuma kasroh. Sekarang jismi dibaca jism, kan begitu kan? Ada yang baca jis begitu? Salah. Jis begitu Pak. Min jism kan begitu, jis bukan jis. Kalau mau jis ini berarti jis. Wal fath dikembalikan ke hurufnya. Makanya min qabl itu kan tidak lu, tidak li. Qabl kalau li ini qabl ini lu qab gini, masa begitu kan? Tidak mungkin. Qabl gimana? Iya kan dikembalikan ke hurufnya, berarti huruf itu kan tidak dibaca, tidak dibunyikan a, i dan u, disukunkan, kampanye begitu. Wal fath, ini bunyinya wal fath, wastaghfir, fir begitu. Fir bukan fir kan firu menjadi akhirnya firu kan mau kahu fir
Apalagi yang agak wal ardah wal ardi, kan pasti wal ard. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah Ustaz. Qadr itu apa? Lihat di situ roknya tafhim apa tarkik itu saja. Kalau rok itu, kalau rok terkait dengan tarkik dan tafhimnya. Qadnya itu kan fathah, berarti harus tebal. Qadr bukan qadir. Kalau sihir nah, sihir. Jadi ya wal ins, nah ini ada lagi kan, kalau dikembalikan ke sinya wal ins atau su wal ins, nah, kan tidak enak. Ins kan mesti ins. Jadi diingat ya, seperti itu. Tidak apa-apa, ini semacam basul masail di golongannya Al-Quran, begitu. Iya, jadi kembalikan ke hurufnya. Tapi jangan seperti ada orang yang baca karena terkait dengan salah. Ada orang yang ngimami begini. Jadi huruf jar itu kan pasti akhirannya pasti kasroh ya. Ada orang yang ngimami tidak paham, mungkin disalahkan sama jamaahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, katanya makmumnya til. Nah, namanya ngimami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, katanya makmum. Akhirnya diganti wa ma adraka ma lailatul qadr. Tadi saya baca tul salah, akhirnya lailatul qadri, akhirnya dibaca begitu. Dan nggak salah gitu mas. Dibaca semua lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tidak ada yang betulkan kayaknya. Tidak ada til tidak ada akhirnya. Oh, berarti yang benar til itu juga salah. Jadi kembalikan ke hurufnya, bisa ya tadi disukunkan, karena nanti akan ketemu dengan kalau dikembalikan ke huruf ke harokatnya akan berhadapan dengan yang saya sampaikan tadi. Ins bilqis po sidqin menjadi sidqo. Apa hurufnya kin itu? Huruf qaf. Sidqo. Apalagi astaghfir. Jadi itu sifat roh tarkiknya ada, fir, haknya ada, wastaghfir. Kalau ini masuk lagi Ustaz, ya, penemuan gara-gara bertanya dengan apa namanya tanda baca, akhirnya menemukan fir itu kan roh tipis apa tebal? Tipis. Kalau dikembalikan ke hurufnya, sampean tadi wastaghfirhu kan itu. Ayo coba kalau maunya dikembalikan ke hunya ini kan jadi tebalnya nih. Fir. Kalau tipis itu tidak mungkin bibir bawah ke atas. Fir. Karena ada hak. Fir. Kayak fir gitu ya. Kemudian ada lagi apa itu di jilid 6, jilid 5 ya. Kalau tilawati yang ada Ifa Ibn Al-Jadid kan itu kan ada yang baca apakah harus apakah juri harus melihat begininya dulu oh benar berarti. Nah, jadi apalagi sudah wal fat min qabl, sudah qabl tidak qabli enggak, karena nanti akan kembali ke li, ada lu, ada la pastinya. Addo maksudnya huruf ad-dot, addo. Kalau la Allah qabl, nah kalau dijelaskan begitu qabl
Ada lagi yi kalau tidak salah itu apa? Ya wis gak ono wis gak. Lupa dilanjutkan. Haknya kan hamas. Wal fath. Iya, fath. Taknya ada. Wal fath. Fath. Ya, masuk di situ. Ada lagi dari sifat sama huruf. Yang benar kul a'udzu birabbil falaq. Nah, iya, makanya kalau kita kembalikan ke hurufnya, kan saya sampaikan ini sudah mulai ada jawaban lagi. Kalau dikembalikan ke hurufnya, ke tanda harokatnya, kul a'udzu birabbil falaq kan falaki menjadi falaki. Ini falaq kan huruf qafnya itu. Falaq bukan falaku, enggak juga. Qafnya qul a'udzu birabbil falaq. Qaf laq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayo, itu dikembalikan ke hurufnya. Jadi semua dikembalikan ke hurufnya. Makanya sifat huruf itu akan menjadi jelas terbaca kalau itu dibaca sukun. Kalau belum sukun masih tidak nampak. Jelas tapi ya remang-remang lah. Bagi yang paham saja ahlul Quran mungkin agak teliti di situ. Jadi kalau qaf ahad, double ahadun, ahad. Karena kalau kembalikan ke harokannya tidak menjadi qalqalah nanti ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Kan ahadun itu kan ahad, ahad kan dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu ya. Jelas? Nggih. Huruf kho itu membacanya ngorok apa tidak? Karena saya berapa kali perhatian itu ada yang ngoroknya banter, ada yang ngorok sedikit, kan ada yang tidak ngorok. Kalau tidak ngorok itu yang salah, bukan tidak ngorok. Karena ketika ngorok itu menjadi sifat hurufnya kho-nya itu kan tebal. Kemudian kho itu kan melekat ya. Kalau tidak ngorok menjadi istifal, istifal turun ha. Kalau ngorok kho, kalau ho kurang karena kurang sifatnya, sifat dari kho ya. Cuman tadi yang permasalahannya kalau ngoroknya sedikit sama banyak ya kan, sedikit sama banyak itu. Kalau yang tidak ngorok itu salah, karena tidak akan menjadi huruf ho saja. Jadi kayak khalaqal pasti ada ngoroknya kok. Khalaqal, enggak boleh khalaqal, enteng itu namanya. Jadi sifatnya kurang, pasti ngorok Ustaz. Jadi ada tetap ngorok, karena sifat ho-nya itu kalau ho kan kho. Kalau tidak ngorok gimana caranya tidak ngorok? Lada, kurang, Jadi memang ada sifat itunya, sifat dari kho-nya sendiri yang di huruf tenggorokan. Jadi itu masuk tenggorokan atas ya. Gho. Nah, gho kan ngorok juga. Gho. Tidak boleh go, tapi gho. Ada gho, ada bergetar di tenggorokan atasnya itu namanya huruf tenggorokan atas ya. Ada lagi Ustazah? Ya sudah ya. Kemudian di ahkamul mad itu hanya yang saya sampaikan kemarin kayak tadi waladdallin. Kalau bacanya waladdallin itu masuk di situ kurang panjangnya, atau
kecuali ini yang banyak orang-orang imam tidak kuat napas saja, hanya terburu-buru ke linnya, padahal harusnya kalau paham itu lebih baik diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu. Ada yang tidak kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada begitu. Ada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada. Boleh kalau memang tidak kuat nafasnya. Tetapi lebih baiknya, karena begini, itu banyak kontroversi juga. Kenapa akhirnya banyak orang bertanya, di Mekah itu sama Madinah tidak pernah sampai selesai. Pasti meskipun pakai lagunya yang apa itu Semahir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada begitu. Itu kan ada yang menyatakan Quran itu kan terdiri dari berapa huruf? Berapa ayat? Kan ada yang 7. Ada yang menyatakan basmalah itu ikut. Ya, kalau basmalah ikut 7-nya itu berarti yang terakhir 1 ayat. Ada yang basmalah tidak ikut, makanya kalau di Mekah Madinah pasti Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak usah bismillah kalau di Mekah. Jadi di Mekah cuman rata-rata orang Jember nyampe Mekah, nyampe di Jember macak jadi orang Mekah, kadang-kadang begitu. Jadi macak jadi orang Mekah, menghadap ke kiblatnya kadang ke utara, kadang ke selatan. Kalau di Mekah iya memang yang orang sholat kan di depannya Ka'bah, ada yang di sebelah barat, ada yang sebelah timur, ada yang sebelah utara, sama-sama menghadap kiblat kan di situ. Akhirnya nyampe di Jember, tidak apa-apa di sana, ada yang menghadap ke selatan, ada yang ke utara ya. Yang dihadapi kan depannya itu kiblat Ka'bahnya gitu lah. Kalau kita kan Ka'bah kita kan dari sini kan, arahnya menurut para astronot lah ya. Nah itu ya. Jadi itu ada yang menyatakan 7 ayatnya di situ. Jadi tanpa basmalah. Sehingga kalau dihitung Alhamdulillahi Rabbil Alamin 1, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Iya, makanya kan ada kan banyak riwayat. Jadi banyak riwayat. Makanya kenapa di situ kok pas boleh kan akhirnya begitu. Berarti beberapa itu setiap wakaf itu memang kontroversi. Banyak wakaf itu para qori sendiri pun yang paham tafsir pun itu masih kontroversi. Sama dengan ada kalimat innallaha faqiru, fakir ya. Harusnya kalau di kita innallaha faqiru wa nahnu awniya. Tapi ada yang menyatakan innallaha fakir, berhenti di situ tidak apa-apa. Kok bisa? Karena yang menyatakan itu bukan kita, orang Yahudi yang menyatakan Allah itu seperti itu. Jadi kalimatnya itu di tafsirnya
Tetapi kebiasaan kita innallaha faqiru wa nahnu awliya, harus dilanjutkan. Jadi beberapa wakaf itu kontroversi, cuman paling enaknya kita pakai standar yang Utsmani, yang hafaz, pakai yang sudah ada di tanda itu. Yang kita ajarkan yaitu sudah imam hafaz semua. Jadi sebaiknya kalau Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, disambung. Sebaiknya. Tidak disambung pun sebenarnya tidak merusak arti di situ. Karena ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kan begitu. Kalau banyak kita ihdinas, tunjukkan jalan yang benar, jalan orang-orang yang lurus. Akhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Habis itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, kan begitu kalau secara arti Indonesianya. Sehingga saya sampaikan tadi kontroversi begitu. Ya, cukup ya untuk tajwid ya. Nah, di situ ada yang tanyakan? Nggih. Tadi saya kan baca tafsir itu ada ketika berhenti itu ada hak yang tidak terbaca. Ada durasi bahasa Tidak cukup. Hofi tidak kuat nafas itu. Tapi terbaca kan? Iya. Ya. Jadi itu biasanya Dewan Hakim paham kalau kita pendek nafasnya. Paham Dewan Hakim itu bukan karena disengaja namanya. Jadi tapi disalahkan karena tidak, kasihan yang sempurna. Sama umpamanya si A dan si B, yang satunya wa basaliha, yang satu wa basaliha. Nah, beda kan? Pasti yang dinilai bagus yang tadi yang sempurna, begitu. Wa basaliha dengan wa basaliha. Masuk di ini ahkamul huruf, ahkamul mat itu. Ahkamul mat kan kurang panjang itu. Ya, kurang panjang. Tergantung kalau cuman tapi pasti dia ahkamul mat karena di situ kan kurang karena panjang kan asalnya. Ha dibaca ha. Nah, begitu. Ya, ada lagi? Mas Seta? Tenang kalau ada Mas Seta ini. Ya, itu ya. Lanjut Ustaz ke fasohanya. Di situ kan bawahnya, di bawahnya itu, nah ya, nah, itu kan tarbiah ya, ya di bawahnya terus itu ya. Itu sudah kemarin sesuai dengan tanda al-waqfu wal ibtida. Ada yang saya sampaikan, ada orang yang baca wakafnya benar, ibtidanya salah. Ada yang baca ibtidanya wakafnya benar, ibtidanya salah. Ada yang wakafnya salah, ibtidanya benar. Nah, kemarin saya contohkan apa? Yang wakafnya benar, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kan sudah benar, tetapi masih diulang karena kurang panjang. Suwal hijaratu uiddat lil kafirin, ditambah suwal. Apa saja ditambah suwal gitu. Suwal hija, nah itu contoh. Atau wakafnya salah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil khannas. Bener kan dari min syarrilnya, tapi berhentinya di min syar. Nah, kenapa kok berhenti di min syar? Kenapa ada berhenti di sebelumnya kan boleh, atau dilanjutkan, atau mungkin mau melanjutkan tapi nafasnya tidak cukup ya. Itu di al-waqfu wal ibtida. Jadi kuncinya ada di tanda wakaf itu saja ya. Iya, salah. Jadi kan kalau tidak salah di wakafnya berarti salah di ibtidanya.
Kalau dua-duanya salah, dicoret dua-dua. Dicoret dua gambarnya. Kemudian murwatul huruf wal harokat. Jadi itu penambahan huruf atau pengurangan huruf. Jadi maro'a itu namanya kesempurnaan huruf dan kesempurnaan harokat. Kesempurnaan huruf bagaimana? Kayak yang banyak baca begini, fi sabilillah, harusnya fi sabilillah, karena ada haknya, fi sabilillah, la, kan harusnya ada haknya. Atau ada yang menambah huruf. Menambah huruf seperti apa? Ini wadduha wal laili idza sajah. Sajah, nambah huruf, ya, itu nambah huruf namanya. Banyak yang begitu. Atau ini wal adiyati dhabha, ya, ada kan? Ada. Saya sering. Kenapa saya sampaikan? Karena mengalami, ya, mengalami pernah mendengar wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ada yang ditambahi dengan hamzah, ada yang ditambahi dengan hamzah. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ditambahi hamzah, ha. Itu penambahan. Pengurangan, yaitu tadi, pengurangan huruf seperti apa? Ada begini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi khalaqakum. Walladzi, harusnya kan alladzi ditambahi wal, jadi tidak sengaja. Ada yang wal ardh dibaca wa ma fil ard, wa ma fil, padahal harusnya fil ard ditambahi wa ma. Itu penambahan. Tapi kalau itu huruf berarti hanya satu huruf saja penambahannya. Innal dibaca wa inna, wa inna, ya. Kalau harokat, ya a dibaca i, kayak tadi yang saya sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, til, wa ma adraka ma lailatul qadr, betul. Tapi tidak usah disampaikan kalau jadi juri, til, tidak usah gitu. Biar ada lailatul qadri, begitu nanti Mas. Ya, itu mura'atul kalimat wal ayat, itu biasanya yaitu tadi penambahan. Jadi mura'a itu penambahan dan pengurangan, penambahan dan pengurangan. Makanya disampaikan mura'a itu kesempurnaan kalimat dalam ayat. Bagaimana? Yang banyak anak-anak akan baca loncat ayat itu, ya. Yang banyak ngeloncat ayat. Kalau yang tidak ngeloncat ayat, ya, saya misal baca ayat kursi, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, baca karena hafalan juga ada di muraannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi mil'ul samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Begitu. Itu kan ngelamun itu namanya. Atau begitu. Atau yang saya sampaikan, wa dzakara wasma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Imamnya salah, makmumnya gak ada yang hafal. Akhirnya lanjut
Akhirnya kan lanjut kan. Makanya disampaikan kalau ngimami itu yang pendek, yang betul-betul hafal, cokpal mahafal gitu. Kecuali di lembaga tahfidzul Quran memang di situ semuanya menyimak. Ada yang menyimak gitu lah. Kan ada yang orang sholatnya karena megang Quran, karena menyimak gitu. Kalau yang di sini takutnya makmumnya ada orang yang hafal. Padahal sampean bacanya salah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Salah. Wal asri, tidak boleh begitu imamnya. Jangan ambil imam yang latah. Imam yang latah bagaimana? Begini, ada imam yang latah. Baca Al-Kafirun. Nah, contoh baca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم. Akhirnya ada makmum yang ngomong lakum. Oh iya, lakum dinukum waliyadin. Orangnya latah. Akhirnya oh iya lakum dinukum. Masuk ngimami oh iya lakum dinukum waliyadin. Ya kata imamnya lakum. Itu tidak ada di muratul kalimat. Jadi yang banyak kalau anak-anak itu begini, yang banyak ya, membuka Al-Quran atau mushaf itu langsung buka dua lembar. Harusnya kan setelah wa antum tanzurun kan harusnya wa idhu adna. Anak-anak langsung buka dua. Mungkin ininya juga ya cekat bisa saja kan. Tapi kalau Dewan Hakim kan tidak melihat Qur'annya. Banyak wa antum tanzurun. Kemudian wa idhu adna qalu da'u lana. Bingung juga kan hakimnya. Kok salah? Masuk kesalahan. Ya sudah kesalahannya beserta konsekuensi. Tidak boleh pas tadi apalagi ya, kalau munakosa mungkin tidak masalah. Buka dua, jangan buka dua, itu tidak masalah kalau munakosa. Tapi kalau tampil di depan kan harusnya sudah dilihat dulu. Oh ini ayatnya. Makanya biasanya memilihkan makro itu yang sekiranya tidak buka. Khawatir itu tadi. Kalau sudah tidak dibuka dia masih melompat ayat, berarti saking ngelamun. Ya, dari atas namanya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa. Tapi di situ ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Khatamallahu ala qulub. Itu melompat. Ini muratul kalimat. Ya, gitu ya. Sudah? Mungkin ada sambungin pembacaan seperti yang tadi dan semua santri dengan ini tidak sama. Itu bagaimana cara untuk melatih? Ini yang sering kita temui di tempatan. Ya. Jadi nanti kalau masalah mahrod itu kan yang penting jangan ikhtiar dulu, dilatih supaya sesuai dengan mahrod dari huruf alif sampai ya. Perkara nanti sempurna tidak sempurna itu kan sudah diikhtiarkan. Satu misal begini, ada contoh, ada seorang pasangan yang tidak senang kalau pasangannya tidak bisa huruf R. Huruf R. Setiap kali ditanya beres, beyes, habis itu bawa apa? Nasi goyeng, nasi goreng, nasi goreng. Tidak suka aku katanya istrinya tidak suka aku.
bilang yeng, akhirnya latihan, akhirnya si orang itu goreng, latihan sudah ya, sudah fasih latihan. Akhirnya setelah fasih, jadi bilang ke istrinya, saya sudah bisa sudah goreng, sudah wes, mampir ke depot, beli apa mas? Beli nasi goreng 2. Seneng istrinya. Minumnya apa? Es diuk. Ternyata jeruknya tidak dilatih gitu loh. Berarti aslinya yang pertama bisa dilatih kan? Iya. Dia bilang, beli apa mas? Nasi goreng 2. Minumnya es diuk. Kok jiu gitu loh. Lupa. Kalau ru itu juga pakai R gitu lah, diuk gitu lah, kan begitu. Itu salah satu contoh, itu bisa dilatih ya, gitu ya. Jadi dilatih dulu dari huruf alif sampai huruf ya-nya. Kalau sudah pelo ada yang kurang ini, itu ada penilaian yang memang dikhofikan saja atau salahnya tidak terlalu banyak. Bisa saja dikurangi menjadi setengah. Ya. Ada lagi? Silakan. Semua yang di fasohah, muraatul huruf wal harokat, muraatul kalimat wal ayat, itu semuanya jali. Tidak ada yang khafi kecuali waqaf, al-waqfu wal ibtida. Jadi iya, maksudnya kalau yang banyak itu jali. Hofinya seperti apa? Nah, ini saya jelaskan hofinya. Hofinya seperti apa? Nah, nanti kalau kan jenengan belum tanya hofinya. Tapi kalau di situ ada tempat hofi. Nah, begini. Kalau hofi itu, kalau muro'ah itu kan hurufnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Tapi ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk hofi. Kan harokatnya i kok miring. Nirrahim itu masuk di situ. Yang miring-miring masuk di situ. Jadi kalau banyak salahnya, kan aku kok banyak muraatul huruf harokat, miringnya itu. Maudhubi alaihim waladhdallin. Nah, itu masuk di situ. Khafi yang mura'ah. Kalau yang khafi mura'atul kalimat wal ayat itu biasanya kayak tadi. Wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, wal akhiratu khairu wa abqa, ditaruh di hafi, diulang benar gitu lah. Makanya jangan disalahkan dulu, mungkin masih mau mengulang, tapi kalau saya 14 terus berarti jali. Oke, seperti itu. Jadi hafinya itu kalau yang muratul kalim huruf itu miring, tidak sempurna, jadi kurang sempurna, pelafalannya kurang sempurna. Kalau dulu memang fokus ke mura'ah itu yang memang a dibaca i, itu sudah jali kan, sudah pasti, karena merubah harokat. Kalau ini tidak merubah harokat, hanya kurang sempurna. Tetapi kan kasihan, ada 2 anak di final umpamanya, sama-sama bacanya bagus, lagunya sama-sama bayati. Kemudian yang satunya miring, satunya tidak miring. Bukan miring orangnya ya, tapi miring bacaannya. Kan lebih baik yang diambil yang tidak miring, kan begitu ya, begitu ya. Cukup ya, saya tadi setianya jam 10 sampai 15 dengan lebih ya, karena saya harus membuka juga di sana. Coba lagi Ustaz, yang bawahnya sedikit, tidak apa-apa. Nah, di situ wes. Nah, itu ya. Itu kalau suara ya sudah seperti biasanya lah. Kalau suara kira-kira suaranya serak ya tetap akan dikurangi. Yang saya sampaikan banyak Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan yang Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan yang
Kalau irama itu biasanya anak-anak akan baca ada lagu bayati, jiharka, tetapi tidak nyambung ya. Lagu jiharkanya tidak pas, bayatinya tidak pas. Itu yang paham Dewan Hakim. Makanya jenengan kalau memang belajar nahwan ya nahwan, ros ya ros, seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini nahwan. Jadi nahwan di situ iramanya irama nahwan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sudah jelas iramanya. Kemudian di situ ada variasi. Variasinya pokoknya jenengan baca iya, tapi fales. Variasinya dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan gak pas. Itu disalahkan satu. Di situ kan ada kalau di kita LPP ya maksimal pengurangannya di situ. Maksimal pengurangannya hanya 9 kalau di MTQ. Kalau di LPP itu kan 20 nilai akhirnya. Jadi paling apesnya tidak pakai lagu 12 dapat sudah. Kalau pengaturan nafas seperti biasanya. Jadi kalau ada anak yang mencuri nafas, tapi kalau terus dari awal sampai akhir mencuri nafas, hanya 3 kali saja dikurangi, jangan semuanya, entek nilainya sampai. Memang anaknya sudah tidak kuat nafasnya, semua bacanya pasti mencuri nafas, diambil yang 3 saja, karena maksimal pengurangan hanya 3. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 1 mencuri nafas kan, Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3. Sudah, nanti iyyaka na'budu, enggak usah dikurangi sudah. Iya, sudah. Habis nanti sampai terakhir. Ya, jadi maksimalnya dilihat. Jadi maksimal disalahkan berapa. Begitu. Caranya menyalahkan begitu. Dilihat maksimalnya. Meskipun ini parah ini, jangan, kasihan. Itu pun sudah dihitung maksimal. Kalau anak ada lulus, sudah pasti tidak lulus. Sama matematikanya sudah dihitung. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Jadi untuk penilaian munakosah meliputi tajwid, fashoha, suara dan lagu sudah saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, monggo. Ya. Ini terkait dengan irama dan lagu. Sedangkan mungkin beberapa anak-anak itu ya nggak banyak ya, sedikit. Berapa itu ada yang mau pindah lagu, 2 lagu. Jadi dalam satu tampilan itu memakai 2 lagu, misalkan hijaz dengan awan. Apakah di irama dan lagu misalkan itu tidak cocok, itu banyak salahnya kalau intinya lagu yang disampaikan itu benar. Kalau benar tidak masalah, tidak akan dikurangi. Maksudnya dengan dari hijaz kan sebenarnya kalau soba namanya. Soba itu cocoknya ke hijaz lanjutannya. Kalau ros itu cocokannya ke jiharka kan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bener. Jadi lagunya bener. Takutnya iyyaka na'budu wa iyyaka, ini tadi maunya rubah, tapi kok balik lagi. Nah, itu yang disalahkan. Jenengan mau ganti lagu 4 boleh. Justru penilaiannya plus kalau di MHQ. Jadi musabaqah hifdzil Quran itu yang dinilai menjadi pertimbangan lebih banyak lagunya. Tapi bukan hanya lebih banyak lagunya, tapi bagus menyampaikannya. Banyak lagunya tapi tidak enak sama sekali, nggak pas juga. Kalau ada kan itu kita kan lihat jukla fasi kemarin wajib ros, ya ros. Mereka yang pakai nahwan sudah pasti kalah dengan yang pakai ros, meskipun itu lurus. Iya.
Karena nanti akan menjadi komplain dari peserta yang pakai lagu ros. Itu nawan tadi meskipun enak, tapi kan tidak gitu ya, aturan yang ada begitu. Ya, cukup. Ya, saya mohon maaf ya kalau kurang berkenan dan saya harus ke tempat satunya. Saya juga ditunggu. Saya minta jam 9. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk santri kita. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih dan solehah, istiqomah dalam baca Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga untuk yang marilah ini kita tutup dengan bacaan Hamdalah bersama-sama, dilanjutkan dengan bacaan doa bersama. Rabbil alamin. Subhanallahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna, Rabbana ighfir Fatihah. Dari saya yang lebih maaf, saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada informasi? Ada informasi yang lain? Yang berikutnya gimana?